公元前221年，他终结了战国时代，建立了中国历史上第一个中央集权帝国，奠定了中华版图的基本格局，更创立了一套影响东亚2000年之久的社会治理。Halo, selamat malam semuanya. Sesuai teman-teman, Laushe dan Ai. Semoga hari ini sehat-sehat ya semuanya, walaupun COVID kayaknya agak naik lagi menurut berita. Ya, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Ya, Hari ini kita ketemu lagi di acara webinar Inke yang membahas kebudayaan Tionghoa ya, Laushe. betul. Tema diskusi kita malam ini mengenai misteri dari makam Qin Shi Huang atau terakota. Betul, ya. Kita juga kita menyapa dulu juga Ibu Elin, ya Ibu Elin, selamat malam di Surabaya. Ibu Elin belum dibuka ininya. Mungkin masih di Singapura. Oh iya, mungkin lagi di Singapura ya. Halo Ai. Ya, halo. Halo Pak Chang, halo Yuan. Bu Elin udah pulang di Jogja. Selamat malam Ibu Fayeling. Selamat malam Ya, Pak pulang loh. Budiono. Pak Budiono. Selamat malam Bu Tanti, semua pemirsa Inke yang Iya, saya kasihi. Ya, yang semua hari ini sehat-sehat semua ya. sehat-sehat semua. Gimana keadaannya di Jogja, Ibu Elin? Ya, sudah lebih ramai Pak. Kalau Singapura malah ini COVID-nya malah naik lagi. Oh. Kalau di Jogja ini masih liburan, jadi ramai sekali. Oh iya, masih liburan ya? Ya, iya. Besok baru masuk ya. Besok baru masuk. Oh, gitu. Iya, iya. Iyalah, kalau musim liburan Jogja nggak karu-karuan. Penuh. Macet ya, seperti Jakarta. Iya. Mobil semua. Oke, ya. Hari ini kita akan membahas mengenai yaitu terakota. Nah, terakota adalah Ping Mayung. Ping Mayung. Jadi patung yang ada di kuburannya Qin Shi Huang itu, ya Pak. Di Xi'an ya Pak. Betul, di Xi'an. Sekitar 48 kilo dari Xi'an dia. Dari sejam perjalanan ke Ping Mayung situ. Ya. Silahkan, Agnes, kita mulai saja kalau gitu. Oke, Laushe. Waktu itu emang kita pernah bahas ya Laushe Qin Shi Huang, kan belum lama ini. Cuma ya kita bahas lagi karena seru tentang misteri-misteri kerajaan dulu. Iya, betul. Terus bedanya malam ini kita akan jalan-jalan virtual ke Xi'an, bukannya Kaisar Qin Shi Huang di desa Litong. Tapi sebelum itu kita mungkin Laushe bisa menceritakan dulu ya. Kita dengerin lagi cerita Laushe mengenai misteri dan hal-hal menarik dari makam ini seperti sejarah, keadaan, terus kenapa ini bisa dibangun makamnya. Jadi waktu kita nanti jalan-jalan di sana, kita semua udah paham dan kita bisa bayangin sebenarnya waktu itu tuh apa yang terjadi sih saat pembuatan patung itu. Betul sekali. Ya, betul sekali, Iwan. Nah, karena tidak semua penonton ya kan yang datang malam ini kan dulu pernah lihat juga yang waktu kita jelasin mengenai Qin Shi Huang. Kaisar Qin Shi Huang itu bermula dari waktu zamannya negara-negara berperang, Chan Kuo Setai. Yaitu dia itu Qin Shi Huang sekitar 200 sebelum Masehi gitu ya. Nah, di mana pada saat itu ada 7 negara yang saling berperang untuk merebut kekuasaan sebagai negara paling kuat di seluruh Tiongkok itu. Dataran Tiongkok ya. Nah, Qin Shi Huang menjadi raja kerajaan Qin pada tahun 240 sebelum Masehi gitu. Nah, sekarang saya share ini buat petanya supaya ada gambaran mengenai gimana itu dulu. Kelihatan? Kelihatan maksud. Nah, itu
Yang merah itu negara jin. Ya, negara jin itu yang merah. Terus gitu yang hijau negara Chu yang besar juga ya. Salah satu yang paling kuat adalah Chu itu saat itu. Terus itu di atas ada Cao, Ji, Yen. Oke. Jadi waktu itu bukan Jin ya Laos yang paling kuat. Bukan, tidak bisa dikatakan demikian. Karena pada awal sebelum berperang itu Jin itu bukan negara yang kuat, ya. Dia bukan negara yang kuat. Tapi malah dia itu kan tempatnya ini kan paling tinggi, paling barat ya, paling barat ya. Nah itu dia adalah daerah yang bisa dibilang tandus lah, ya, nggak begitu subur dibandingin daerah yang di sebelah timur yang dekat sama lautan ini, gitu. Makanya itu dia itu tandus. Dia itu seperti anak buangan pada masa awal-awal dari Chan Pok Setai itu dia seperti negara kecil yang dibuang karena dia sudah negerinya itu agak tandus ya, lebih tandus. Terus gitu dia harus menghadapi ancaman dari suku-suku yang di utara itu sama suku yang di timurnya dia yang selalu nyari gara-gara sama jin. Jadi dia itu seperti itu. Terus gimana ceritanya dia waktu itu bisa jadi mengalahkan negara lainnya, Mas? Nah, ini karena suatu saat itu Raja Jin ini dia kedatangan seorang yang namanya Sangyang. Ya, pada saat itu belum masanya Jin Sewang, tapi Raja Jin yang sebelumnya. Nah itu dia kedatangan seorang yang namanya Sangyang. Sangyang ini yang mereformasi negara Jin. Dia pada saat itu membuat sebuah filosofi yang namanya Fajia. Fajia itu filosofi yang berdasarkan hukum. Pokoknya segala sesuatunya itu berdasarkan hukum. Walaupun pada saat itu kebanyakan negara-negara itu filosofinya mengambil filosofi Tao atau Konghucu, ya. Tapi Jin mengambil filosofi Fajia yang dibuat oleh Sangyang, yaitu penerapan hukum tertulis yang tegas buat seluruh rakyat, termasuk juga para bangsawan. Jadi para bangsawan itu kalau zaman-zaman dulu itu yang bisa punya tanah itu sebenarnya cuma para bangsawan pada saat itu, ya. Nah itu direformasi sama Sangyang bahwa semua orang bisa memiliki tanah asal dia mempunyai kontribusi ya, jasa buat negara. Jadi dia melihat dari jasanya seseorang. Tidak peduli kamu keturunan siapa, itu semua dihilangkan. Jadi bangsawan itu dihilangkan. Jadi sama lah ya status bangsawan, orang biasa semuanya sederajat. Betul. Ini yang membedakan mereka sama negara yang lain yang mungkin ya lah, jadi kenapa mereka bisa maju gitu. Ya, ini yang membuat mereka itu bisa maju karena mereka hanya melihat dari jasa yang diberikan sama seseorang itu. Nah, itu kamu naik tingkatnya. Nah, itu. Akibatnya negara Jin maju sesudah reformasi itu. Tapi sebenarnya apa yang bisa membuat negara Jin ini menaklukkan 6 negara lawannya ini? Nah, inilah yang tersimpan di makamnya Jin Sehuang itu, gitu. Ya, jadi yang itu rahasia yang ada itu di situ. Oke. Nah, Yohan itu kira-kira perkenalan awal mengenai berdirinya sebuah Jin itu bagaimana ya, negara Jin itu. Oke, langsung kalau gitu kita balik lagi ke pembahasan mengenai makamnya ya, langsung makamnya Jin Sehuang. Ya, kita akan kembali ke masalah
makam nih, kuburan nih. Tapi bukan kuburan biasa. Yang ini kuburan yang luar biasa. Luar biasa sekali. Luar biasa besar ya. Luar biasa besar. Nah, kamu bayangkan ini sebuah bangunan yang dibuat bukan di zaman sekarang, tapi 22 abad yang lalu sebelum Masehi, dengan besarnya seperti itu. Waduh. Jadi tidak bisa diterbayangkan lah. Jadi sebenarnya ya, catatan sejarah mengenai dinasti Jin ini sedikit, nggak terlalu banyak. Orang hanya mengetahui sejarah Jin ini terutama dari buku sejarah yang ditulis oleh Sima Jian yang hidup di dinasti Han 100 tahun kemudian sesudah dinasti Jin. Tetapi karena ditemukan makam ini, maka makin banyak kenyataan sejarah yang bisa terungkap lagi. Nah, itulah. Jadi makam ini menjadi sebuah ensiklopedia yang dibuka lagi. Luar biasa sekali gitu. Kalau ditulisnya 100 tahun ya loh setelah itu makamnya jadi. Ya. Sebenarnya makam ini akan ditemukan ya loh 100 tahun kan itu udah lama banget, masa nggak ada yang nemuin sama sekali? Ada yang nemukan, bukan nggak ada, tapi ditinggalkan, tidak diurus. Pada saat itu kan perang, perebutan antara dinasti Jin sama dinasti Han. Dan itu dinasti Han juga tidak langsung berdiri. Dinasti Han itu ada pertempuran antara Xiang Yu sama Liu Pan. Nah, itu ada proses yang cukup lama sebelum dia memperoleh kekuasaan dinasti Han berdiri. Bukannya tidak pernah ditemukan. Jadi bahkan ada bagian yang dari makam ini dibakar. Dibakar. Jadi ditemukan bahwa ada pengerusakan gitu. Di pintu masuknya terutama. Di pintu masuknya dirusak. Maksudnya supaya nggak ditemuin. Oh. Jadi terkubur selamanya, sudah nggak ada orang yang tahu mengenai Jin Sehuang. Itu ada yang di bagian dirusak, ditemukan gitu. Berarti secara resminya kapan makam ini ditemukan nggak ada yang tahu ya? Ya, makam ini secara resminya ditemukan itu tahun 74. Sebab sebelumnya mungkin ditemukan tapi tidak benar-benar orang, tidak seperti pemerintah menemukan gitu ya. Pada waktu itu ada kekeringan di daerah itu. Nah, terus gitu pemerintah dusun itu berinisiatif untuk gali sumur. Nah, pada saat itulah ada 4 orang petani yang menemukan, wah, kok ada patung nih ya. Nah, dia terus gitu lapor ke pemerintah. Nah, itu yang menjadi benda berharga yang akhirnya merupakan sebuah komplek makam yang besar dari Jin Sehuang. Jadi bisa dibilang kayak kebetulan nih tiba-tiba ketemu patung. Iya, betul, kebetulan. Dan kebetulannya juga karena zaman itu sudah mulai maju kan, tahun 74 ya. Jadi si petani itu melapor ke pemerintah. Coba sebelumnya bukannya tidak pernah ditemukan, tapi pernah ditemukan juga. Tapi kan kalau orang rakyat kecil biasa gitu kan yang masih tidak terpelajar kan, wah ketemu patung kan takut mereka. Gitu. Ini patung apa nih? Ini pasti patung bekas dewa kelenteng nih, gitu kan? Seperti itu pikirannya. Nah itu dihancurin supaya nggak kena kutukan. Jadi dia dihancurin. Maka tidak akan terungkap makam itu di masa lalu. Nah ini karena berkat sudah orang zaman sekarang ini tahu bahwa itu hal yang penting, maka dilaporin sama petaninya itu ke pemerintah Tiongkok dan memutuskan untuk gali tempat itu. Gitu.
Nah, tapi di masa sekarang pun ya, pemerintah Tiongkok tidak menggali tempat seluruhnya. Makam utamanya Jin Shuang masih belum digali. Gitu. Oh ya, emang kenapa belum digali loh? Ya karena pemerintah merasa ya cukup bijak lah ya untuk mengakui bahwa belum punya kemampuan untuk menjaga peninggalan sejarah ini tanpa mengalami kerusakan. Jadi kalau digali itu, terus gitu dia kena udara, oksidasi, rusak. Nah gitu. Makanya itu pemerintah Tiongkok ya cukup bijak untuk ya udah nih makam utamanya buat generasi mendatang yang akan gali. Sesudah ya teknologi untuk reservasi ya itu lebih baik lah. Tapi lokasi makam utamanya udah ketemu? Perkiraannya sudah ada. Karena itu kan tempatnya kan seperti bukit gitu ya, bukit itu. Jadi kemungkinan pasti kan di tengah. Tapi selain itu ada juga satu hal yang mendukung dugaan lokasi itu. Di bukunya, Sma Jian menuliskan makam Jin Shuang dikelilingi peta wilayah Jin dengan sungai dan lautan yang terbuat dari merkuri air raksa. Ya, orang zaman dulu tidak tahu kalau air raksa itu racun. Mereka cuma pikir ini kok bentuknya itu seperti cairan kan. Nah, bentuknya cairan, terus itu warnanya perak, wah keren sekali, ya kan? Buat itu digantiin air, wah keren banget gitu. Makanya dia pakai air raksa untuk menggambarkan si ininya, sungai dan wilayah-wilayah yang ada lautnya, ada airnya. Nah, seperti ini tuh. Ya. Kita lihat. Nah, ini penggambarannya makam Jin ini seperti ini. Ini ilustrasi ya, ilustrasi berarti kita kan belum pernah dibongkar, berarti nggak tahu. Gitu. Ini di dalamnya maksudnya ada air-airnya juga gitu loh, Shun? Iya, ada peta wilayah Jin. Berarti kan di Tiongkok itu ada sungai, ada lautnya. Nah, sungai, lautnya itu kan air kan, wilayah air kan. Dia taruh air raksa, merkuri, itu. Itu gunanya biar orang nggak nyentuh. Bukan, karena air raksa itu bentuknya cairan dan keren banget. Tapi kan bahaya sebenarnya. Kan orang dulu nggak tahu. Orang dulu sama sekali nggak tahu kalau itu air raksa itu racun gitu. Nah, makanya dia membuatnya seperti itu. Nah, itulah kenapa kita sekarang ini bisa menduga lokasinya makamnya si Jin Shuang di mana? Karena di titik tengahnya itu, bukitnya itu, kandungan air raksanya tinggi. Air raksa itu menguap juga. Jadi bisa naik ke atas kan, bisa naik ke tanahnya itu. Jadi tanahnya itu kandungan air raksanya tinggi. Jadi para arkeolog tahu ini ada air raksa di dalam bawahnya ini. Nah itu, jadi diduga itu makam utama. Udah ketahuan di situ. Sampai bisa dibikin filmnya ya, Lausha. Ini dari sini juga kah? Sumbernya. Di mana? Ada filmnya kan, Lausha, yang Jackie Chan main itu. Iya. Judulnya apa ya? Jackie Chan apa sih ini? Lilian Che? Bukannya Jackie ya? Lupa. Pokoknya yang dia terbang-terbang gitu, terus ada air raksanya juga. Air yang bisa membunuh itu juga kan. Nggak tahu di situ diceritain air raksa atau apa. Oh, itu nggak tahu saya. Tapi memang seperti ini ditulis di buku sejarahnya Sma Jian itu bahwa makamnya si Kaisar Jin Shuang adalah peta wilayahnya Tiongkok dan ada sungai-sungai dan laut yang terbuat dari air raksa. Gitu. Seperti itu. Jadi
memang sengaja tidak digali. Ya, tahu sendiri bahwa itu selain kita belum tahu bagaimana menjaga untuk dia itu bisa aman, ini juga kamu menggali sebuah racun ini di sini, ya kan? Menggali racun di situ. Iya. Makanya masih belum digali sampai sekarang. Nah, kamu tahu nggak warna patungnya terakota sekarang itu? Abu-abu, coklat, abu-abu tanah liat gitu. Udah lama kan? Ya, ya, yang sekarang kelihatan itu kan abu-abu gitu ya. Tapi sebenarnya dulu itu waktu dibuat nggak jelek seperti itu. Dulunya berwarna. Jadi seperti ini. Oh ini apa? Ini lokasinya makamnya si Qin Shi Huang. Dia kan unda-undaan gitu. 9 tingkat. Diperkirakan 9 tingkat karena 9 itu adalah angka yang apa ya? Jadi mulia, sempurna kalau di Tiongkok. Bukan 10, 9. Nah, ini patung berwarnanya. Ini aslinya seperti itu. Oh, beda banget ya, Laoshe. Iya, beda banget. Nah, jadi ini adalah penampakan yang sebenarnya itu, jadi dia dibuat dari merah pakai bahan apa, biru pakai bahan apa, terus gitu nanti hijau pakai bahan apa. Jadi unsur-unsurnya ada masing-masing. Itu emang seragam mereka kayak gitu loh warnanya, semuanya. Ya, jadi seragamnya itu ini disesuaikan dengan warna seragamnya mereka. Betul. Jadi dengan adanya patung-patung terakota ini, kita benar-benar mengetahui keadaan di masa Jin dulu itu seperti apa. Nah, gitu. Di masa Jin itu dulu itu seperti apa ketahuan. Nah, seperti ini ya, patung. Warnanya beda-beda ya, warna-warni gitu. Iya, memang warnanya itu berwarna-warni. Gitu. Jadi nggak seragam kayak yang tadi gitu, biru-biru. Betul, nggak seragam. Pasukan zaman dulu ya itu sebenarnya tidak seragam. Sampai zaman dinasti Tang pun juga tidak seragam. Karena apa? Mereka itu tidak seragam karena mereka membuat sendiri bajunya. Bukan dibuatin oleh kesatuan seperti sekarang ini, tidak. Pasukan itu diambil dari rakyat, dari keluarga-keluarga yang ada di negara tersebut. Jelas bahwa itu dia membawa pakaiannya sendiri. Makanya warnanya sesukanya sendiri. Gitu. Terus gimana mereka bedain yang mana musuh, yang mana perwiranya, yang mana temannya? Bagaimana membedakannya? Mereka membedakannya itu umpamanya dari topinya, kepalanya, terus gitu cara gelung rambutnya itu beda. Gitu. Nah, kalau yang baju besi yang ada mereka pakai baju besi, nah baju besi itu kan juga pasti berbeda. Karena itu buatan dari pemerintah kan gitu. Tapi baju dalamnya itu ya sesukanya mereka gitu. Nggak seperti di film-film zaman sekarang yang sudah keren-keren gitu ya, seragamnya wah hebat gitu. Pasukan zaman dulu tuh namanya juga rakyat kok. Jadi dia buat sendiri. Gitu. Nah, kalau dari hasil dari pemeriksaan di terakota ini, ketahuan kalau paling banyak adalah warna hijau. Jadi kemungkinan warna hijau itu paling disukai oleh rakyat Jin pada masa itu, atau mungkin paling murah buatnya. Jadi paling murah buatnya ya pakai warnanya hijau. Baru kemudian yang merah, ungu, kuning, gitu. Kalau kuning bukannya buat raja ya langsung zaman dulu? Enggak. Kuning itu baru buat raja pada saat masanya dinasti Sui. Dinasti Tang, nah dinasti Tang. Dinasti Tang itu mulai dia pakai kuning itu sebagai warna kerajaan, emas ya. Tapi
di dinasti sebelumnya itu belum kuning sebagai warna kerajaan. Itu bukannya warna apa, warna mulia gitu, enggak. Nah, pada dinasti Jin, warna kerajaan sebenarnya adalah hitam. Gitu. Lebih keren dong Lausha sebenarnya. Iya, seperti jas ya, hitam. Nah, ya, memang kan jadinya kan keren. Itu kenapa sih? Karena kebiasaan pada zaman negara-negara berperang itu, Chan Po Setai, itu mereka mempunyai filosofi 5 unsur, 5 unsur elemen yin yang. Kamu tahu nggak, Yohan, 5 unsur elemen? Air, api, kayu, logam, tanah. Ya, betul. Nah, pada masa itu dinasti Zhou kan dikalahkan oleh Jin, ya. Zhou, dinasti Zhou itu sebelumnya Chan Po Setai itu dinasti Zhou yang bosnya, makanya dia dinasti Zhou, dikalahkan oleh Jin. Dinasti Zhou unsurnya adalah api, ya, unsurnya api yang memiliki warna merah. Gitu. Zhou dikalahkan oleh Jin. Unsur apa yang bisa mengalahkan api, Johan? Air. Ya, air. Jadi air itu yang mengalahkan api. Nah, simbol warna air adalah hitam. Itu sebabnya Jin memakai warna hitam. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, itu ya. Seperti itu. Kenapa air warnanya hitam, Lausha? Nah, itu saya juga tidak tahu kenapa sebabnya. Dari ini dah kepercayaannya di sana seperti itu. Oh. Ya. Air hitam. Metal putih. Nah, pada periode berikutnya jadi mana? Kan Jin dikalahkan sama Han. Nah, sekarang kamu tebak Han pakai warna apa? Kuning. Ya, kuning. Jadi air dikalahkan oleh bumi. Jadi orang bilang itu air itu diserap sama bumi. Jadi bumi mengalahkan air. Jadi Han itu dia mulai warna kuning. Tapi itu bukan berarti bahwa rakyat Jin terus gitu suka warna hitam begitu. Itu bukan seperti itu ya. Rakyat Jin suka warnanya macam-macam. Cuma kaisarnya wajib warna hitam. Jadi cuma kaisarnya yang wajib. Jin Sehuang. Jadi dia pakai bajunya, jubahnya adalah jubah naga hitam. Itu sebabnya sesudah Jin Sehuang tidak ada kaisar lagi yang lain yang pakai jubah naga hitam, itu tidak ada. Semuanya pakainya kuning karena ya sesudahan terus gitu Sui kan sebenarnya zaman 3 negara masuk ke Tang sudah kuning jadi warna keramat untuk kaisar gitu. Itu juga ada kuning-kuningnya sih Lausha di hitamnya, jadi ya bolehlah kuning. Iya, tapi kan dominannya dia harus hitam. Dia dominan hitam. Kalau patung yang di terakota itu tadi Lausha, itu emang dari orang asli gitu ngambil contohnya? Nah itu bukan ya. Mengambil contoh dari orang asli betul ya. Itu apakah ada model orang aslinya sebenarnya? Mungkin ada atau mungkin enggak. Tapi yang jelas wajah-wajah mereka berbeda-beda. Bahkan ada yang tersenyum, ada yang lagi marah, lagi galak. Bermacam-macam ekspresi ada di patung-patung itu. Dan itu dibuat persis seperti manusia. Jadi karena dibuat persis seperti manusia, apakah itu
ada model sebenarnya atau apakah itu ide kreasi dari pembuatnya, itu kita tidak tahu. Bahkan dulu tuh ada yang berpikiran begitu seperti ini, bahwa oh ini ada orangnya yang benar, terus gitu dibunuh, dijadiin model, dibuat cetakan. Horor ya. Horor. Ada yang dulu buat seperti itu tuh itu tidak masuk di akal sama sekali, ya. Itu tidak mungkin gitu. Ada yang beda nggak sih Lause dari patung-patung itu yang udah ditemuin? Nah, ada. Yang biasanya kan itu ditemukan adalah yang tentara-tentara. Nah, pada tahun 2000 itu ada beberapa patung ya, itu memiliki karakternya beda. Mereka wajahnya serius, dia tidak bawa senjata, tangannya mendekap ya dengan jubah dan celana panjang. Juga mereka dimakamkannya, ditaruhnya itu dekat sama makam utama. Itu yang menjelaskan mereka itu pejabat, ya pejabatnya, pejabat penting. Akhirnya diketahui patung-patung ini ya, itu membawa pelang perunggu. Nah, pelangnya itu berfungsi seperti palu hakim lah, ya palu hakim untuk mengambil keputusan. Nah, selain dari pelang perunggu itu juga terukir, mereka juga membawa alat untuk menulis ya. Jadi kalau zaman dulu kan kalau kita menulis itu pakai dia alatnya kayak seperti ukiran gitu. Nah, seperti itu. Tapi dari pakaian mereka sendiri ini bukan seperti pejabat tingkatnya tinggi gitu loh. Akhirnya para arkeolog memperkirakan ini adalah juru tulis. Juru tulis apa? Yang mencatat hukuman. Dengan penemuan ini, arkeolog lebih serius meneliti tentang cara hukuman di masa dinasti Jin. Nah, itu penerapannya gimana? Nah, dari situ mereka bisa tahu bahwa di negara Jin itu ada 20 tingkat. Dia dibuat 20 tingkat ya. Jadi ini tingkatan di masyarakat. Orang yang paling rendah apa, terus gitu naik lagi, berikutnya apa gitu. Itu sampai 20 anak tangga untuk sampai yang paling tinggi gitu. Semakin tinggi makin banyak tanahnya, gajinya makin besar. Gitu. Kalau yang cuma rakyat biasa, iya cuma 1,5 are itu, 1,5 are. Nah itu tuh yang paling rendah. Kalau yang tinggi itu kan sampai 96 are. Nah, itu kalau kamu tingkatnya 1, kamu bisa punya pelayan 1 lah, nah, gitu ya. Tapi kalau kamu tingkatnya 2, wah, kamu pasti bisa buat keadaan ayah ibumu ya oke lah, bisa kamu biayai. Kalau kamu tingkatnya 3, keluargamu makin cukup. Wah, seperti itu. Dia dibuat seperti itu. Bertingkat-tingkat sampai 20 di dinasti Jin. Nah, untuk mencapai tingkat-tingkat tinggi ini bagaimana caranya? Nah, ini kuncinya. Selama kamu bisa membunuh musuh, kamu naik tingkat. No. Seperti itu. Mau naik tingkat cepat, bunuh aja makin banyak. Seperti itu. Ya. Nah, di zaman Jin seperti itu. Pada awalnya, siapa yang bisa membawa kepala musuh, dia akan naik. Jadi mereka menjadi, kan seluruh penduduk Jin itu yang pria ya,
Yang pria itu wajib untuk dinas militer ya. Wajib dinas militer. Nah, mereka bertempur supaya mereka pangkatnya naik, maka mereka berlomba-lomba untuk membunuh. Nah, untuk membunuh ini buktinya apa ini supaya mereka itu bisa naik tingkat, yaitu mereka harus menggal kepala musuh. Bahkan di dalam pertempuran, prajurit itu rebutan kepala untuk dibawa. Jadi prajurit jin itu benar-benar buas seperti binatang liar. Ya, kamu bisa bayangkan sendiri di medan perang, sambil maju bawa kepala yang terikat di pinggangnya. Itulah yang terjadi. Ya. Nah, mereka supaya bisa bergerak cepat, mereka tidak memakai baju besi. Inilah yang dinamakan pasukan berani mati. Ya. Pasukan berani mati. Karena mereka bisa bergerak cepat. Ya, pasukan berani mati ini. Pasukan berani mati ini paling cepat untuk masuk ke dalam wilayah musuh, dan kalau mereka berhasil membunuh musuh, mereka dapat kenaikan tingkat di dalam masyarakat, di dalam ketentaraan juga, dapat tanah, dapat rumah, dan dihormati. Gitu. Kalaupun kamu mati, keluargamu juga dapat penghargaan. Itu sebabnya mereka yang pemberani akan masuk ke Kansetue ini. Ya, pasukan berani mati. Tapi kalau mati gimana dapat penghargaannya, Laos? Keluarganya? Iya kan, gimana tahunya? Emang ketahuan siapa aja yang mati? Ketahuan dong. Kan ini ditulis namanya masing-masing tentaranya itu. Masing-masing tentara itu ditulis namanya siapa itu. Apalagi yang masuk ke Kansetue ini kan yang paling banyak mati mereka yang ini Kansetue. Karena mereka nggak pakai baju besi. Mereka bergerak maju duluan. Itu. Dan begitu mereka mati, ya udah anumerta, keluarganya dibiayai pemerintah hidupnya. Gitu. Nah, kamu bisa bayangkan melawan pasukan seperti ini. Ya. Kamu tidak bisa menyerah kalah karena apa? Mereka bakalan potong kepalanya kamu, gitu kan gitu. Tidak ada kata dikasih menyerah sama mereka kan gitu, sama pasukan jin. Yang ada kepala yang potong. Tapi mereka juga antara pasukan mereka pun rebutan. Mereka ada yang pernah bunuh-bunuhan kalau usah. Nah itu di kemungkinan besar pasti ada juga itu bunuh-bunuhan juga karena kan rebutan kepala juga karena itu kan buat kenaikan tingkat kan mereka itu. Ribet ya bawa kepala. Iya. Nah memang pada mulanya kan ini dia disuruh bawa kepala, akhirnya Jin juga tahu bahwa ini sangat merepotkan untuk bawa kepala. Ya udah peraturannya dirubah. Akhirnya bawa kuping aja. Kuping dua lawan udah bawa itu sebagai buktinya. Gak usah kepala. Jadi kayak tradisi gitu ya, harus bawa bagian tubuh lawannya sebagai bukti bahwa dia tuh udah partisipasi dan berhasil. Iya. Ya memang kan betul loh. Kalau enggak gimana buktinya? Pembuktiannya. Bener kan? Kalau enggak gimana buktinya itu? Ya dia harus membawa sesuatu. Nah itu kuping aja. Kalau kuping ini udah dipotong pasti mati kan gitu. Ya WA loh katanya Rudi. Belum ada. Ya via WA. Nah itulah. Nah, jadi pasukan jin ini memiliki ciri khasnya dia tidak pakai helm perang.
Kalau di negara lain itu pakai helm perang untuk pakai baju besi yang banyak untuk melindungi diri. Mereka enggak, gitu. Karena kalau mau menang di dalam perang, kamu harus bisa geraknya cepat. Itu. Jadi mereka enggak perlu baju perang, gitu. Baju besi. Ini kalau nggak pakai baju besi, bukannya mereka malah lebih gampang bunuh ya? Kan nggak ada yang melindungi dari sabetan pedangnya gitu atau apa senjata. Betul. Tapi kalau coba kamu bayangin, seorang dengan kalau yang beratnya 60 kilo, terus gitu pakai bajunya beratnya 60 kilo juga, gimana bisa bergerak? Kan yang baju-baju perang yang seperti yang di barat itu kan seperti itu. Orangnya beratnya 60 kilo, terus gitu baju perangnya juga 60 kilo, gimana bisa bergerak dengan cepat kalau itu? Nah, enggak bisa kan? Nah, itu di negara lain pada saat itu ada tradisi itu di pasukan negara W itu juga pakai baju perang yang seperti itu, baju perang besi seperti itu. Maka itu sebabnya kenapa jin langsung bisa menggilas pasukannya negara W. Karena sudah jelas yang pakai baju perang banyak itu lebih takut, gitu, lebih penakut daripada yang mereka tidak pakai baju ini, baju besi. Tidak pakai baju besi terus gitu bawa kepala manusia ya. Orang kan sudah secara mental langsung kalah lawannya juga. Iya, diciut duluan langsung. Ya, ini orang apa? Orang apa? Binatang, dikatakan seperti binatang buas. Nah itulah. Nah pasukan jin itu diambil dari yang namanya penduduk jin gitu. Yang namanya penduduk jin harus jadi pasukan kalau yang pria. Sedangkan yang mereka kerja, jadi budak, jadi petani, itu dari negara lain yang kerjanya buat penduduk jin gitu. Jadi penduduk jin harus berani. Jelas mereka yang melarikan diri, nggak mau tugas, dihukum. Bahkan mereka yang kalah dalam pertempuran, perwiranya dihukum mati. Jadi seperti itu diterapkan dalam negara yang dengan asas fajia ini, ya, landasan hukum legalis ini, seperti itu. Ada penghargaan, ada hukuman. Jadi berlaku buat semua orang yang langsung. Ya, semua rakyat jin. Ada prinsipnya seperti itu. Nah, makanya jin itu tidak mengenal kaum bangsawan. Mereka tidak kenal namanya bangsawan. Yang mereka kenal hanya tingkatan. Yang 20 tingkat tadi. Tentu raja beda ya. Raja itu kan super. Itu beda. Semakin tinggi tingkatnya makin kaya. Udah gitu aja. Kalau mau cepat kayanya, mau cepat naik tingkatnya, bunuh lawan paling banyak. Itu akibatnya kamu akan naik dengan cepat. Itu. Nah ini jelas ketika ditemukannya terakota ini. Ya. Terakota ini akibatnya jelas. Tapi di terakota itu bukannya ada patung yang pakai baju besi juga ya, Langsung? Iya betul. Ada bagian pakai baju besinya ya. Jadi itu yang baju besi dia cuma sepotong, cuma sedikit-sedikit gitu. Enggak semuanya. Cuma melindungi bagian dadanya saja, bukan seluruhnya. Dan mereka adalah pasukan belakang biasanya, jadi yang nggak cepat pergerakannya. Dan juga kenapa? Karena pasukan belakang susah naik tingkat. Jadi mereka susah naik tingkat. Mereka yang pasukan depan itu, yang pasukan berani mati itu yang cepat naik tingkatnya. Di makamnya cepat naik tingkat, cepat mati juga.
Ya kan kalau mau cepat naik tingkat ya kamu harus berani mati. Kan gitu. Itu memang sudah dibuat sama dinasti Jin seperti itu. Kamu mau naik tingkat cepat, boleh. Pasukan berani mati. Dapat kepalanya lebih cepat, gampang. Seperti itu. Nah, di kuburan ini juga ditemukan baju besi asli di zaman itu ada. Jadi pasukan Tanah Liat ini megang senjata asli yang digunakan. Dari kuburan ini kita bisa tahu, wow, Jin itu luar biasa teknologinya. Nah, dia sudah menggunakan nu itu yang di belakang itu yang dipanggul sama dia, ya, crossbow, ya. Crossbow ini daya tembaknya 800 meter. Nah, dia bisa menembak dalam jarak 800 meter. Melebihi senapan biasa. Senapan biasa itu cuma 400 meter jangkauannya. Pembuatannya tentu harus sangat presisi supaya dia bisa sampai 800 meter. Anak panahnya segitiga, ukurannya sama semua, akurat. Nah, kamu bisa bayangkan, anak panah itu kan harus dibuat oleh pandai besi yang banyak kan. Berbeda-beda orangnya itu. Tapi gimana kok bisa ukurannya sama semua? Ingat bahwa zaman dulu ini bukan pabrik ini. Ini dibuat dari orang-orang, handmade semua. Nah, kira-kira bagaimana menurut kamu supaya bisa menghasilkan produk yang luar biasa presisi, sama semua, 10.000 anak panah semuanya sama ukurannya? Gimana, Yohan? Ada cetakannya gitu apa langsung dulu? Tetap nggak bisa. Oh, katakanlah oke ada cetakan, tapi itu tetap ada unsur pembuatan dengan orang. Tidak bisa seluruhnya. Itu kan ada bagian kayu juga, kan? Bagian kayu juga harus sempurna. Nah itu, ini baru ketahuannya dari makam ini juga. Kenapa sih kok bisa seperti ini? Ini adalah pedang Jin. Pedang Jin panjangnya 80 cm. Sedangkan negara lain cuma 60 cm. Artinya dia lebih panjang 20 cm. Ngelawan pasukan Jin berarti kamu mati duluan. Iya kan? Yang satu 80 cm kok, yang satu 60 cm negara lain. Ya kamu kena duluan kan, 80 cm-nya itu. Nah, ini untuk membuat pedang panjang itu makin susah. Kenapa? Karena kalau pedang makin panjang, makin mudah patah. Pada saat itu Jin sudah menguasai untuk membuat komposisi campuran logam apa yang terbaik, terus gitu juga bentuknya itu juga dibuat dia jadi seperti ada segi 8 ya, segi 8 gitu. Supaya kekuatannya itu merata ke seluruh logamnya itu semua. Ditambah lagi ya, dia sudah mulai menguasai penggunaan krom pada pedangnya. Jadi ada krom di pedang-pedangnya Jin itu. Sehingga waktu pedang Jin itu ditemukan di terakota, tetap tajam, tidak berkarat. Gitu. Bisa tetap tajam terus kalau nggak karatan kan ada, karena ada kromnya. Kenapa dia bisa tajam juga tapi? Tuh, kalau pedang itu kalau yang kehilangan ketajamannya itu karena berkarat, Neng. Jadi kalau pedang itu tidak berkarat akan selamanya tajam, asli seperti apa semula gitu. Jadi karena ada kromnya itu dia tetap tajam. Padahal orang
Ya, padahal orang mengatakan krom itu ditemukannya akan abad 18 di Jerman, tapi kenyataannya pedang jin sudah pakai abad 2 sebelum Masehi. Itu ada kromnya. Nah, di pedang-pedang ini, di semua alat bertempurnya jin ada 4 nama. Yang pertama, nama Perdana Menteri. Kedua, kepala pabrik. Ketiga, kepala bengkel. Keempat, pandai besi. Jadi semuanya alat-alat perangnya jin itu ada 4 nama itu. Perdana Menterinya siapa? Kepala pabriknya siapa? Kepala bengkelnya siapa? Yang buat siapa? Pandai besinya siapa? Dari sini bisa dipantau. Kalau alat perang ini produknya cacat, itu salah siapa? Kalau cuma satu, berarti pandai besinya yang salah. Kalau banyak, tentu kepala pabriknya yang salah. Itu caranya. Makanya jadi bisa sama semua ya Pak Ustadz tadi yang anak panah itu. Betul. Karena ini itu. Metode apa namanya? Kendali mutu ya Pak Ustadz. Iya, betul sekali. Ini adalah penerapan kendali mutu fase facia. Ya, jadi siapa yang berjasa diberi penghargaan, siapa yang bersalah diberi hukuman. Kalau kamu buat produksi bagus, kamu saya kasih hadiah sebesar-besarnya. Kamu produksinya yang jelek, saya potong kepalamu. Sederhana, tegas, efektif. Sadis. Dan sadis ya Pak Ustadz. Dan sadis. Tapi Pak Ustadz kan bisa dibilang berarti dinasti Qin ini termasuk dinasti yang hebat ya. Ya. Tapi kenapa dia usianya tuh pendek banget, cuma sampai kaisar kedua udah jatuh. Iya, ya itulah. Karena Jin Se Huang sendiri terlalu banyak membuat proyek super. Ya. Dia membuat tembok besar, dia membuat jaringan jalan di seluruh Tiongkok, dan juga makam yang super raksasa ini, itu membuat rakyat itu menderita. Jadi akhirnya timbul sebuah kebencian. Nah, pada saat berganti kaisar, nah itu kesempatan buat rakyatnya untuk berontak. Akhirnya dinasti Jin ditumbangkan dan berganti sama dinasti Han. Gitu. Ya. Oke, ya. Nah, sekarang nanti sebentar kita akan ajak jalan-jalan ke Museum Terakota. Nanti kita bisa sampai ngobrol, jalan, terus gitu. Yang mau tanya silakan pada saat itu sekaligus, ya. Jadi bisa. Tapi sebelumnya saya mau jelaskan dulu mengenai formasi pasukan di lubang galiannya ini. Nah, ini adalah skema formasi militer pasukan terakota di lubang penggalian 1. Tentara di lubang penggalian 1 ini terutama infanteri, kavaleri, tentara kereta, pemanah, dan mereka diatur seperti yang kalau kita diadakan di perang itu seperti gimana. Pemanah ada di depan semua. Ya, pemanah ada di depan semua. Terus gitu baru dimasuki infanteri, ya, pasukan berjalan kaki itu. Juga ada juga kereta kuda, di mana ada para perwira di sekitar kereta kuda itu. Terus juga sudah jelas ada pasukan penjaga sayap. Pasukan penjaga sayap adalah pasukan yang menjaga kesatuan ini kalau diserang dari samping. Gitu. Jadi mereka menghadapnya keluar. Tidak menghadap yang ke dalam, tapi mereka menghadapnya keluar. Karena mereka menjaga supaya musuh yang datang dari samping. Gitu. Ini yang ditemukan di terakota. Jadi susunan ini ada
memang ada. Ini terdiri dari 38 kolom di sana. Ada 38 kolom. Ya, seperti itu. Nah, kita sekarang akan jalan-jalan ke terakota. Kelihatan? Kelihatan, Mas. Oke, ya kita jalan-jalan ya. Nah, ini lubang pertamanya, 43 km dari Xi'an. Ini di sini banyak sekali benda yang berharga sekali. Naga. Oh ya, kalau ada yang mau bertanya bisa ini langsung. Di chat ada yang nanya loh saya tadi di Ya. awal-awal pertanyaan. Ya boleh kamu ini sekalian aja, kita sambil jalan-jalan aja menjawab. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Pak Robert Kurniawan. Chin itu di daerah Shanxi bukan, Lao Shu? Ya, betul, Shanxi. Provinsi Shanxi. Xi'an itu ibu kotanya Shanxi. Ini adalah lubang penggalian pertama. Paling banyak. Dikasih atap ya, Lao Shu? Oh iya, kalau nggak dikasih atap kan rusak. Kena hujan kan rusak kan. Makanya itu dia dikasih atap. Ini aja kan juga orang juga sangat gimana ya, merasa ini pasti rusak karena apa? Banyak turisnya. Banyak turis itu jadi lembab kan, ada uap manusia, napas manusia kan. Nah, napas manusia lembab, berjamur. Itu yang dikhawatirkan oleh para arkeolog. Itu pada tahun 79, arkeolog itu marah-marah kok sama ini. Waktu tahun 79 ya, pada saat itu kan penggaliannya itu masih berantakan. Mereka bilang, ini mau gali harta karun apa mau nanam sayur gitu. Karena galinya sembarangan gitu. Jadi mereka marah-marah itu tahun 79. Berhentiin sebentar. Sampai akhirnya terus dilanjutin lagi. Terus ini ada pertanyaan lagi, Lausha, dari Pak Anton Hanasha. Dulu itu kok mereka bisa dapat air raksa sebegitu banyak ya? Iya, itu mengumpulkannya lama sekali, dikit sekali sebetulnya. Nah, itu kita kan juga tidak tahu ya itu sampai seberapa banyak yang ditaruh di dalamnya di makamnya itu. Tapi itu juga pasti sudah luar biasa karena itu proses yang luar biasa lama sekali untuk mendapatkan air raksa. Bisa dibayangin aja dah, ini 8.000 prajurit. Berapa lama untuk membuatnya? Berapa banyak ahli yang harus membuat ini? Itu banyak sekali. Jadi seolah-olah itu seluruh kekuatan negara untuk membangun sebuah makam. Tujuannya buat apa gitu ya, Laus? Iya, sebenarnya gitu ya, tujuannya buat apa. Tapi akhirnya sesudah 2000 tahun kemudian kita sendiri merasakan, wah ini benar-benar jasa sebuah Qin Shi Huang juga gitu. Jadi bisa tahu 2000 tahun kemudian seperti apa.
Ada pertanyaan lain? Itu filmnya film The Myth, The Myth, The Myth, Jackie Chan yang main. Sama kan kayak gitu juga. Iya, benar. Bajunya dia seragam jin. Jadi kita ke penggalian kedua, nah itu anjingnya siapa nggak tahu. Ada pertanyaan dari Pak Kristianto. Terakota itu artinya apa ya? Patung tanah liat, terakota. Penggalian ketiga. Ada 3 lubang penggalian. 1, 2, 3. Yang penggalian yang ketiga. Nah, penggalian ketiga inilah pusat komando. Pusat komandonya. Dalamnya 4,5. Kenapa Lausha? 4,5 meter dalamnya ke bawah. Ini hancur ya? Ya, hancur. Nah, banyak yang hancur di sini. Dan ini diduga ya sudah masuk gitu, sudah kemasukan orang pada zaman itu. Jadi dirusak sama Jupawang itu yang mengalahkan si Kaisar Jin berikutnya. Nah, Lausha pernah nonton film The Myth? Pernah nonton. Itu diceritain kalau Kaisar Chen Shihong masih hidup ya? Kaisarnya kok bukan seperti itu, lupa. Saya sendiri lupa. Ya lupa juga. Mungkin Pak Rudi bisa tonton lagi filmnya. Kisah filmnya saya cuma tahunya ada si Jackie Chan-nya menyelamatkan putrinya itu gitu. Iya. Ya kan? Ini lubang yang kedua, Lausha. Ya, ini lubang yang kedua. Kalau lubang yang kedua ini dia ada dioramanya. Jadi tempat pamerannya ada di situ. Ini masih dibuka buat wisatawan ya, Lausha? Buka. Ya cuma ya sekarang yang datang ya wisatawan dalam negeri. Kan belum buka luar negeri kan Tiongkok. Masih wisatawan dalam negeri. Kalau yang patung tadi kenapa Lausha nggak ada kepalanya? Yang di penggalian ketiga? Dicuri. Dicuri? Terus buat koleksi pribadi gitu? Ya enggak tahu untuk koleksi pribadi atau apa untuk apa. Tapi ada yang pernah ketemu masalahnya gitu loh. Itu patung kepala, ada petani yang nemuin, terus gitu dia kasih ke jaraknya cukup jauh gitu dia nemuin ya. Dikasih ke arkeolognya di sini. Ternyata itu dari lubang yang ketiga itu gitu. Jadi ketahuan bahwa itu dulu pernah dicuri gitu. Pernah kebobolan lah gitu. Zaman. Ini yang kalau sendiri kenapa, Lausha? Kenapa? Ini yang patungnya dipisahin sendiri ini kenapa? Karena ini paling keren. Kalau kamu lihat di gambar-gambar, dia yang dipakai kan. Stylenya ini. Ini style paling keren. Bukan berarti dia nggak membawa senjata ya. Itu walaupun tangannya kosong, itu yang tadi jelas itu pasti bawa senjata. Karena senjatanya sudah ditaruh di tempat lain, atau bagian kayunya sudah habis. Bagian kayu kan rusak kan. Cuma bagian metal yang bisa bertahan. Nah kalau ini tingkatnya pasti tinggi. Karena ada pita-pitanya. Pita-pita itu menandakan tingkat dari prajuritnya. Nah ini kan nggak ada pitanya, berarti infanteri, pasukan biasa.
tingkat menengah karena dia udah pakai ini baju besi. Kudanya presisi semua, tingginya sama, standar. Orang-orangnya ini tingginya sekitar 178. Tinggi ya, Laos. Ini ada pertanyaan dari Pak Fadeli Prayogo, Laos. Mau tanya, tadi ada gambar ilustrasi makam Qin Shi Huang 9 tingkat. Seharusnya kan tinggi ya makamnya seperti Borobudur. Kenapa sekarang satu kompleksnya seperti tertimbun di dalam tanahnya? Nah, tingkat itu bukan berarti makamnya ada di situ, makamnya tetap di bawah. Makam ini itu sudah jelas 45 meter dari tanah digalinya. Jadi masuk ke dalam. Ini kan masuk ke dalam semua kan? Gitu. Jadi bukannya di atas, tapi di atas dibangun lagi sama dia, kayu lagi gitu. Jadi bentuknya seperti bukit. Dan di zaman dulu mungkin bukitnya itu lebih tinggi. Bukitnya tinggi banget zaman dulu karena itu ada bangunannya, masih ada bangunannya. Nah sekarang karena bangunannya itu yang dari kayu itu rontok semua, ambles semua, sisalah tingginya bukit yang sekarang. Kalau berdasarkan catatannya si Semajian itu dulu itu wah tinggi sekali. Para arkeolog juga bingung kenapa kok bisa hitungannya tinggi sekali. Gitu. Ya kalau dihitung-hitung sebenarnya kan kalau yang bangunannya itu sudah rontok semua, yang kayunya itu kan dia jadi makin turun, nggak setinggi yang dulu lagi. Itu kejadiannya. Nah ini di dalamnya seperti ini, ya. Tulisan-tulisan dari zaman Jin. Isinya apa terus? Itu tulis itu peraturan. Kalau peraturan melakukan ini didapat apa, kalau melakukan kesalahan dihukum apa. Pajang, legalis, hukum. Ini ada yang Pak Ivan Budiman namanya. Ya, Pak Ivan. Dibuka aja Pak Ivan. Ini kereta perunggu ya lebih kecil daripada aslinya kereta perunggu, setengahnya. Malam Pak Cang. Malam, Pak Ivan. Ya, terima kasih sudah diberi kesempatan. Jujur, saya kagum sih karena saya pernah ke Pingmayung itu zaman tahun berapa itu masih yang tip pertama itu. Jadi bahkan mungkin waktu itu masih zaman tahun berapa itu. Kalau nggak salah saya ke Xi'an itu tahun 95-an kayaknya. Oh iya. Ya, masih kuno banget. Saya banget. waktu itu juga ke Hua Jingkong, makanya kapan hari kan saya nyinggung tentang Hua Jingkong itu kan yang tentang yang WV waktu itu kita ngomongin. Ya. Pak Cang, mungkin nimbrung dikit kalau tadi Pak Cang atau teman-teman penasaran tentang The Myth. Kalau boleh saya cerita dikit ya. Kebetulan saya kemarin barusan dengerin soundtracknya lagi, jadi flashback masih lumayan inget ceritanya. Oh iya. Jadi flashbacknya itu jadi gini, itu cerita ada 2 zaman. Jadi zamannya Jin Chao itu sama zaman modern. Zaman Jin itu si Zhenlong itu jadi jenderal dan dia itu ditugasi jemput putri persembahan dari Korea kalau nggak salah. Kan yang main juga orang Korea kan? Untuk dijadiin ya, sorry lah ya. Solirnya Jin Zhuang. Terus kemudian ada gimana akhirnya ada diserang orang sampai akhirnya
mereka berdua yang selamat dan hampir mati. Yang perempuan itu sebenarnya sama-sama jatuh cinta gitu loh. Cuma si Jenlong itu jadi jenderal yang benar-benar kayak istilahnya mungkin Yeve Cincong Paokok kayak gitu, benar-benar setia sama Jin Suang, tetap mempersembahkan si putri kepada raja. Padahal ya mereka itu juga kedip-kedipan ya, kalau ketemu ya ketemu apa gitu. Nah terus kemudian akhirnya saya nggak tahu gimana ceritanya, lupa, Jenlong itu dianggap berkhianat. Jadi dia itu akhirnya dieksekusi mati oleh rajanya, oleh Jin Suang. Terus si putri itu saya nggak tahu gimana dia itu minum obat pil kekekalan abadi itu loh. Ya jadi itu Pak. Ya, Mercury. Atau Mercury. Dan ceritanya si putri itu hidup dan tinggal di dalam makamnya Jin Suang. Sampai ke modern, si Jenlong itu menipis di modern ini jadi arkeolog kayak bangsanya Indiana Jones gitu lah. Nah, terus masuk ke dalamnya makamnya Jin Suang, ketemulah lagi gitu loh. Ceritanya gitu. Masih ingat. Nah, kemarin habis nonton ini, barusan ada yang upload itu soundtracknya film Endless Love itu loh. Kemarin ceritanya itu tuh. Lupa saya sudah, tapi itu film wapi banget memang ya. Ya. Nah, bahkan Endless Love itu sampai hari ini tak jadikan ringtone saya. Ya memang Endless Love itu lagunya sangat terkenal. Luar biasa. Ya, kalau boleh tanya Pak Cang, saya tuh tadi penasaran dengan, tadi kan Pak Cang pasang slide kan tentang, ya memang betul, saya juga tahu, saya kan lihat sendiri juga, bahwa ditemukannya itu ya warnanya tanah liat itu kan, tidak ada warnanya sama sekali kan. Betul. Tapi kan Pak Cang tadi juga ngomong bahwa itu dulu sebenarnya ada warnanya. Ada warnanya. Cuma yang saya penasaran, saya tuh pernah baca atau nonton dokumenter di YouTube kalau nggak salah, apa betul pada saat tahun 74 ditemukan itu sebenarnya masih ada warnanya, tapi begitu terekspos udara saat ini langsung warnanya hilang. Iya betul. Jadi dulu tuh aslinya masih ada ya, langsung hilang gitu ya. Langsung hilang. Waktu ditemukan itu masih ada. 15 menit. Nah, makanya itu yang menjadi alasan, kalau nggak salah menurut local guide eBay saya waktu ke Xi'an itu, yang dijadikan alasan kenapa makamnya Jin Suang sampai sekarang tuh nggak berani digali. Nggak berani digali. Takut kejadian gitu. Betul. Karena mereka merasa belum sanggup teknologinya. Belum sanggup. Iya. Sampai sekarang pun juga belum ya Pak Jang? Belum sanggup. Sekarang yang terakhir itu ada yang bisa terselamatkan, ya, sedang ada teknologinya, tetapi ya belum sempurna gitu. Jadi ya mereka ya tunggu aja lah kalau gitu. Nah, maksudnya Pak Cang terselamatkan itu berarti bisa restorasi warnanya si tentara itu. Warnanya, betul. Oh, jadi gitu. Pakai teknologi Jerman itu dia bisa. Kayak mungkin kayak di coating ulang atau gimana gitu mungkin ya. Pada saat itu ditahan oksidasinya kan. Nah, tahan oksidasinya itu bisa, mereka berhasil yang terakhir itu, yang beberapa yang pokoknya di zaman 2010-an itu ke atas itu sudah pakai teknologi Jerman itu mulai gitu. Nah, itu bisa. Cuma kan yang sudah kena oksidasi ya sudah bablas kan semua. Yang itu. 8.000 ini kan udah bablas. Iya sih. Gitu. Makanya kan disebut Ping Mayong ya, karena ketemu pasukan terakota itu ya waktu itu ya. Iya. Seperti itu. Tapi luar biasa sih, bahkan ada yang ceritanya kalau saya ingat kalau nggak salah itu wajahnya kan mungkin rada beda-beda, itu disesuaikan dengan wajah asli tentara yang beneran zaman itu ya kalau nggak salah, apa betul itu kalau saya nggak salah. Ya sorry, itu aja deh Pak. Bisa kemungkinan benar, tapi kita tidak ada sebuah bukti yang mengatakan bahwa seperti itu gitu. Tapi itu mungkin, ya. Itu mungkin sekali. Dan luar biasa memang, luar biasa. Ya eman banget ya, kayak akhirnya kan Afangkong istananya Jin Suang juga dibakar oleh si Xiang Yi atau Jubawang itu. Iya, Jubawang. Ya eman banyak kerusakan ya, kerusakan itu ya. Di situ. Ya, wes lah. Itu dulu Pak Jang. Yo, terima kasih. Terima kasih Pak Ivan Budiman. Yo, Johan. Nah,
Yuan tanggapannya gimana mengenai itu? Nah, seperti yang tadi yang dikatakannya si Pak Ivan, patung-patungnya itu ini patung manusia atau buatan kira-kira? Buatan loh. Buatan. Enggak mungkin dalamnya ada orangnya kan. Ada orangnya nggak kira-kira? Ada modelnya nggak itu loh? Mungkin ada masukan yang dulu. Nggak dikasih tahu apa sama iya mungkin ada Yohannya terus gitu dibuat patungnya kan bentuknya persis gitu kan ya sekarang di Madame Tussauds ya harusnya. Iya seperti itu kan dibuat seperti itu bisa jadi. Nah itulah makanya ini adalah sebuah film, nanti kita bisa melihat bahwa karena kita sudah mempunyai teknologi AI, artificial intelligence, itu kita bisa memperkirakan, oh kira-kira dengan patung seperti ini, orangnya seperti apa sih dulunya? Yuannya seperti apa sih? Gitu. Udah ketahuan patungnya gitu ya kan? Yuannya seperti apa? Itu kita buat pakai AI bisa. Nah, kita saksikan AI-nya. Bagaimana wajah patung terakota divisualisasikan oleh artificial intelligence? Wajah mereka rata-rata mirip dengan memakai kumis dan janggut kecil. Itu mungkin untuk menunjukkan mereka adalah prajurit, sama seperti di beberapa pasukan di Eropa kemudian. Rambut tertutup penutup kepala wool sederhana. Mungkin ini prajurit di tingkat rendah. Rambut panjang dan dikepang adalah pasukan infanteri. Tingkat makin tinggi di keprajuritan juga merupakan tingkat makin tinggi di kemasyarakatan. Mungkin rambut kepang dipergunakan untuk melindungi leher juga.
topi kotak, perwira menengah, scarf buat melindungi leher dari benda tajam. Pasukan berkuda memakai penutup kepala berkuda. Beberapa patung merupakan pemain akrobat, orang kuat, atau pegawai kerajaan. Itulah wajah 22 abad yang telah lalu diabadikan dalam bentuk patung terakota. Keren langsung jadi kelihatan dulu kayak gimana. Jadi kelihatan dulu bagaimana wajahnya. Jadi dari situ juga kita bisa tahu, oh ini orang mana gitu loh. Karena di Tiongkok pun juga ada gaya-gaya muka itu berbeda-beda juga. Jadi kalau orang utara dia punya rahangnya lebih kotak gitu, nggak lebih tajam gitu. Kalau kamu kan tajam kan ke bawah gitu, dia lebih kotak. Nah, itu ketahuan. Nah, para ahli juga berharap satu saat itu bisa menemukan patung apa? Patung yang orang asing. Orang asing untuk membuktikan bahwa oh dulu itu ada orang asing yang sudah sampai ke negara Jin gitu. Jadi mereka berharap bisa menemukan di kuburannya itu ada seperti itu gitu. Karena sudah jelas di tempat perapiannya, dekat tempat kan di situ kan ada bekas-bekas perapian untuk pembuatan patung-patung itu. Nah, itu di salah satu tempat dekat perapiannya itu penduduk di situ itu ada mengandung DNA-nya orang Asia Tengah. Jadi kan udah orang asing kan. Jadi orang asing sudah datang sampai ke Jin, negara Jin. Gitu. Makanya mereka berharap bisa ada ketemu gitu. Seperti itu. Ya. Masih ada ini pertanyaan di situ? Udah nggak ada, Rosy. Sudah nggak ada. Oke, ya kalau gitu. Maaf, pertanyaannya mungkin bisa ditulis lagi. Kalau aku lihat sih nggak ada. Ya udah, kalau gitu kita. Ini mau tanya lagi mungkin. Ada resen lagi, silakan. Ya, sorry. Saya penasaran. Jadi tadi itu berarti yang rupa-rupa itu benar-benar pakai artificial intelligence yang Pak Chang tadi bilang ya? Iya. Bukan orang betulan ya? Iya, pakai AI. Diperkirakan wajahnya aslinya kayak gitu. Terus kayak yang barusan Pak Chang bilang tentang apa namanya tuh pembakaran yang ditemukan tuh berarti quote unquote workshopnya mereka untuk bikin patungnya itu ketemu ya tempatnya ya? Oh ada ketemu, itu ketemu. Wow. Wow,
Keren, Ada. keren, keren. Bekas-bekasnya itu ada. Luar biasa Pak Jang, luar biasa. Gitu. Thank you Pak Jang. Yuk. Loh, bahkan kalau nggak salah kan sebenarnya kan kalau tahun 200 sebelum Masehi itu kan apa ya? Kalau zamannya di Eropa itu kan memang belum Romawi ya, tapi kan masih apa? Bangsanya setelah Alexander the Great atau apa? Tapi kan waktu itu kalau nggak Alexander. salah kan, Alexander kan udah sampai ke Asia Tengah. iya, sampai India kan? Sampai India, dan itu dia membawa gaya patung Eropa kan, yang besar-besar itu. Oh, jadi ini kemungkinan ada pengaruh ya dari Helenistik itu ya? Ya, unsur dari Helenistik itu kemungkinan udah dibawa ke sana. Makanya timbul patung yang besar-besar. Kalau enggak kan sebelumnya kan enggak ada di Tiongkok yang besar-besar. Istilahnya meskipun kita di Cungkuo kan banyak menemukan makam-makam kuno, seperti kan kita dapat Sun Sepingfa kan dari makam-makam kuno itu ya Pak Jang ya. Tapi di situ nggak ada yang besar. Jadi patungnya kecil-kecil ya. Baru ini yang paling gede ya di Tingmayung ini ya. Tingmayung gitu. mulainya. Ya. Thank you Pak Jang. Thank you. Luar biasa. Ya. Oke, makasih Pak Budiman. Ya, Laushe, mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan yang paling cuma acaranya ada direkam nggak ya, Laushe? Kan ada di ini kan di YouTube-nya. Nanti dikasih. Ini langsung ada di YouTube-nya. Oke. Ya, mungkin link YouTube-nya. Link YouTube-nya nanti di-share di grup Inspirasi. Kalau bisa langsung mungkin cari aja. Dia enggak ada kali ininya. Nama itunya workshop ya? Nama channelnya aja. Iya, nama channelnya. Inspirasi Kebaikan. Oh ya, ini. Inspirasi Kebaikan. Nah. Ini aku copy paste. Aku copy. Kalau mau ikut linknya berarti kamu ikut ke nomornya kamu, Yohan. Okay. Nah. Kasih linknya kamu. Ya. Nah, ini nomor WA aku 0811830313 kalau mau masuk ke grup WhatsApp webinar Inke. Yang barusan link ke channel YouTube webinar Inke. Apakah benar-benar mengubur hidup orang-orang Konghucu, penganut Konghucu? Katanya dikatakan demikian, cuma mungkin ada, tapi apakah sampai sebegitu jauh itu kita tidak pernah tahu, karena itu yang nulis adalah Semajian. Semajian itu adalah dari dinasti Han. Dinasti Han adalah dinasti yang menjatuhkan jin. Sudah jelas harus membuat citranya jin itu jelek. Jadi masih sebuah tanda tanya besar. Gitu. Tapi kalau ditulis ya di catatannya Semajian ya iya, membakar penganut Konghucu. Oke, ya. Mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi langsung, jadi kita tutup acara hari ini dan minggu depan ada acara Kongko di kedai teh Inke. Iya, minggu depan ada acara Kongko. Nanti kita bisa undang. Dan di jam yang sama, jam 7. Siap. Ya, terima kasih semua atas kehadirannya di malam ini. Semua juga termasuk Kok Iwan sama Ibu Elin ya. Sampai bertemu lagi nanti minggu depan.青菜。
山水中惊人，汉路正东开，山水中惊人，汉路正东开，民工归吉利，称王琅琊台。紧西来，人的自天气，二来加群才，少北出惊人，汉路正东开，民工归吉林，称王琅琊台。